Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dipertemukan dan didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama untuk mengkaji ilmunya Nabi, untuk nyari tahu tentang syariatnya Nabi, untuk nyari tahu tentang perkara-perkara yang Allah taala titipkan lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditambah dengan hari ini kita membaca Yasin tahlil bersama-sama, terkhusus untuk abah mertua saya. Hari ini pas bertepatan dengan 7 hari dari wafatnya beliau. Ditambah lagi tadi malam, kemarin kita mendengarkan kabar yang cukup membuat hati ini istilahnya shock, karena beliau juga adalah guru dari guru saya. Jadi Habib Abu Bakar Al-Adni Ibn Ali Ibn Abu Bakar Al-Masyhur, beliau adalah guru saya dan juga plus guru dari guru saya, yaitu gurunya Habib Umar bin Hafid. Beliau seringkali diajak, kalau jenengan ngelihat Habib Umar pas datang ke Indonesia, seringkali Habib Abu Bakar Al-Adni ini diajak sama Habib Umar. Jadi beliau dengan dakwahnya sendiri, dengan stylenya sendiri, dengan cara model dakwahnya beliau yang lebih pada keilmuan. Kalau di Hadramut sana Habib Umar bikinnya itu pesantren. Istilahnya bikin tempat belajar ala-ala pesantren, pondokan. Mirip-mirip seperti pondokan-pondokan kalau ada di Indonesia. Santrinya tinggal di situ, habis itu mulai tidur sampai bangun tidur lagi juga dipantau. Ada wirid-wirid tertentu dan lain sebagainya. Kalau Habib Abu Bakar ini, beliau mendapatkan isyarat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpinya. Jadi beliau dimimpiin oleh Nabi untuk membuat sebuah university. Jadi kampus. Beliau punya perguruan tinggi yang namanya Al-Wasatiyah. Jadi di Hadramut sana, di Yaman sana, dan karangannya beliau luar biasa banyak. Buku yang dicetak, yang karya ilmiah yang beliau tuliskan yang sempat dicetak itu ada lebih dari 150 buku. 150 karangan itu yang dicetak. Biasanya penulis-penulis niku kalau nulis buku yang dicetak sama yang tidak dicetak itu banyak yang tidak dicetak. Yang belum sempat tercetak itu jauh lebih banyak. Dan beliau sudah hafal Al-Quran mulai dari usia belia, umur 14 tahun sama abahnya sudah dapat mandat untuk ikut khutbah Jumat. Bukan dengarkan khutbah, tapi melaksanakan jadi khotibnya itu mulai dari usia 14 tahun. Dan setelah itu jadi istilahnya keluarga yang terjaga, datang dari keluarga yang terjaga, dari orang tua yang ngerti pentingnya ilmu akhirat, yang ngerti pentingnya jaga nasab, yang ngerti pentingnya jaga warisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka para dzurriyyahnya Nabi, mereka orang-orang yang punya sambungan darah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak berbangga-bangga dengan darahnya saja. Istilahnya nasab yang mereka punya, ketinggian makom yang mereka miliki, tidak terus membuat mereka ini hanya membanggakan nasab saja, tapi mereka tahu persis apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taraktu lakum tsaqalain. Rasulullah pernah mewasiatkan kepada para sahabatnya, aku tinggalkan kepada kalian 2 hal. Apa itu ya Rasul? Al-Quran wa itrati ahla baiti. Yang aku tinggalkan kepada kalian adalah Al-Quran dan juga anak cucuku. Allah fihim. Hati-hati dengan Al-Quran, hati-hati dengan anak cucuku. Huma hablun
nggih, mamdudani minal ardi ila sama. Dua hal ini adalah tali penghubung seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan kita bisa mengibaratkan agama ini, agama yang datang dari Allah taala, agama yang diturunkan oleh Allah taala ini ada tali sambungannya, maka tali-tali sambungan tersebut yang kita bisa temui di atas muka bumi ada pada kedua hal ini. Yang pertama ada pada Al-Qur'an, hati-hati sama Al-Qur'an, hati-hati ketika kita bermuamalah dengan Al-Qur'an, mau itu menghafal, mau itu mengkaji, mau itu mempelajari, mau itu bahkan naruhnya sekalipun, kita punya adab-adab tertentu terhadap Al-Qur'an. Yang kedua napa? Yang kedua wa'id sroti ahla baiti, anak cucuku, hati-hati sama anak cucuku. Katanya Nabi seperti itu. Nyakiti mereka sama halnya dengan menyakiti Nabi, menyenangkan mereka juga sama dengan menyenangkan Nabi. Jadi kita tidak pernah ketemu sama Nabi, kita tidak pernah bermuamalah dengan Nabi, kita tidak bisa duduk langsung mendengarkan dari Rasulullah SAW. Piye carane biar kita tetap nyambung sama Nabi ini gimana? Ini disisakan sama Allah Ta'ala lewat anak-anak cucunya yang bertebaran di mana-mana. Yang kalau sekarang itu kita kenal dengan nama Habib. Kalau laki-laki Habib, kalau perempuan biasanya dipanggil Syarifah. Mereka ini anak cucunya Nabi. Mereka ini orang-orang yang di dalam darahnya berjalan aliran darahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati dengan mereka. Setelah itu ambil juga perkara-perkara yang baik dari mereka, selamatkan mereka. Selamatkan mereka. Kalau ada Habib yang melenceng, kalau ada Syarifah yang tersesat, istilahnya tidak gelem sholat atau melakukan kemaksiatan dan lain sebagainya, ingatkan mereka. Itu tanda kasih kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini untuk orang-orang lain, istilahnya untuk orang selain di luar kalangan Syarifah, ngambil hadis ini dengan pandangan seperti itu. Jadi Al-Qur'an sama keluarganya Nabi itu adalah warisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah Ta'ala menjanjikan salah satu hal yang termasuk salah satu hal yang menjadi penjagaannya Allah Ta'ala di atas muka bumi ini. Bumi ini tidak akan dihancurkan, kiamat tidak mungkin terjadi kalau para ahli Al-Quran ada dan keturunannya Nabi masih ada. Kalau jenengan di sekitarnya, oh saya enek wong ngapal nih Quran, oh masih ada para penghafal Al-Quran, aman nopo Bu? Kiamatnya saya aduh. Saya berani mengatakan kiamatnya masih jauh. Kenapa? Anak cucunya Nabi masih ada, para penghafal Al-Quran masih ada. Karena salah satu tanda terjadinya kiamat, istilahnya kiamat yang besar itu akan terjadi ketika dua hal ini disirnakan oleh Allah Ta'ala dari atas muka bumi ini. Jadi kiamat itu tidak akan terjadi. Orang yang menyaksikan kiamat itu adalah seburuk-buruknya manusia. Manusia buruk, anaknya manusia buruk. Makanya dikatakan kiamat itu akan terjadi ketika orang-orang sudah tidak ada lagi orang sholat, sudah tidak ada lagi orang mengumandangkan adzan, sudah tidak ada lagi orang melakukan kebaikan, sudah tidak ada lagi, terutama anak cucunya Nabi diambil, para penghafal Al-Quran juga diambil. Ini kalau bagi kita orang-orang memandang hadis itu semacam itu. Tapi untuk kalangan para habaib, untuk kalangan dzurriyah itu sendiri, ini hadis adalah hadis yang sangat membebani. Kenapa? Karena berarti keturunannya Nabi itu harus bersanding dengan Al-Quran. Kalau orang bisa hafal Al-Quran, keturunannya Nabi harus lebih bisa hafal Al-Quran. Kalau orang bisa ngerti tentang Al-Quran, anak cucunya Nabi harus lebih ngerti tentang Al-Quran. Kalau orang lain bisa berakhlak dengan akhlaknya Al-Quran, anak cucunya Nabi harus lebih bisa berakhlak dengan akhlaknya Al-Quran. Maka Habib Abu Bakar Al-Adni ini, Habib Abu Bakar Ibn Ali Ibn Abu Bakar Al-Masyhur, termasuk sosok seorang dzurriyyahnya Nabi yang tahu persis makna hadis tersebut, dan beliau mendedikasikan seluruh hidupnya untuk Al-Quran, untuk
untuk ilmunya Nabi, untuk warisannya Nabi, untuk akhlaknya Nabi, untuk adabnya Nabi, untuk doa-doanya Nabi, untuk segala sesuatu yang datangnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Habib Abu Bakar. Makanya Habib Umar itu istilahnya sama Habib Abu Bakar itu bisa dibilang ini mutiara. Beliau ini mutiara, beliau ini cahaya yang akan menerangi setiap tempat, yang akan menerangi setiap tempat di mana beliau berada. Di mana ada Habib Abu Bakar, di situ tempat itu kopen, istilahnya kopen ngajine, kopen akhlaknya, kopen ilmunya. Karena apa? Karena luar biasanya beliau di dalam semangatnya berdakwah. Ini yang harusnya kita pelajari. Moga-moga semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikan kepada kita ulama-ulama yang semacam beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbanyak manusia-manusia macam beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan keluar dari anaknya jenengan, cucunya jenengan, orang-orang yang megang dengan Al-Qur'an, yang megang dengan sunnahnya Nabi, yang megang dengan akhlaknya Nabi, yang megang dengan warisan-warisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak bisa, muga-muga anak kita bisa. Kalau anak kita juga tidak bisa, muga-muga cucu kita bisa. Kalau cucu kita tidak bisa, muga-muga ada beberapa atau dari cucu-cucunya kita yang akan menjadi orang-orang yang membanggakan agamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan tempat terbaik untuk beliau. Dan kalau dilihat pasti, istilahnya ini kalau Habib Abu Bakar yang meninggal, ini beliaunya sudah senang, beliaunya sudah gembira. Sing ditinggal nih, murid-muridnya, pondok pesantrennya, semua tinggalannya beliau ini yang istilahnya yang akan. Makanya Rasulullah SAW sampai mengatakan mautul ulama, mautu alim. Mautu alim musibah. Jadi meninggalnya satu orang alim itu musibah. Musibah yang sangat besar sekali, melebihi musibah kalau satu kaum ini mati. Jadi misalkan sak Tulungagung ada kiai satu, ada seorang ulama satu. Ini kalau dibandingkan wong sak Tulungagung mati sama kiai ini yang meninggal, ini masih besar musibah kiai satu ini yang meninggal. Kenapa? Karena dengan wafatnya seorang ulama itu pertanda ilmunya Allah juga dicabut. Jadi ilmunya Allah Ta'ala itu salah satu hal yang dicabut sama Allah Ta'ala secara berlahan-lahan, yang membuat orang-orang tambah jauh dari perkara-perkara yang indah itu adalah dengan dicabutnya ilmu. Dan dicabutnya ilmu itu bukan dengan cara bukan cuma dengan cara itu. Tapi yang paling ekstrim adalah dengan diambilnya seorang ulama, diambilnya seorang alim, diambilnya seseorang yang mendedikasikan dirinya di dalam ilmu dan juga amal. Karena dengan wafatnya mereka padam, istilahnya mati lampu nih. Kalau kita di sini sedang diterangi sama lampu, ini ulama ini kayak lampu, terus dipetengi sama Allah Ta'ala, dimatikan lampunya sama Allah Ta'ala. Akhirnya semua orang yang istilahnya yang punya orang alim, kita datang ke orang alim ngapain? Nyari arahan, nyari tentang ilmu, nyari tentang ketenangan jiwa, minta untuk didoakan dan lain sebagainya, hilang orangnya. Adewe mau istilahnya, tapi kan bisa ziarah kubur. Iya bisa ziarah kubur, tapi bisa yang di dalam kubur ini kita langsung dengarkan doanya, bisa langsung ngasih arahan kepada kita, bisa langsung kita berhadapan-hadapan untuk nyari tahu tentang perkara-perkara agama tentang mereka, tidak bisa. Makanya kita minta sama Allah Ta'ala, ya Allah perbanyak orang-orang semacam Habib Abu Bakar, perbanyak orang-orang semacam Habib Umar, perbanyak orang-orang semacam para ulama-ulama kita, para ulama-ulama kita. Dan salah satu bentuk untuk kita memperjuangkan agama ini adalah dengan menjaga anak cucu kita agar terus-terusan ngerti, terus-terusan faham, terus-terusan ngambil porsi dari apa yang diwariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Sulamut Taufik. Kita berada di dalam bab yang membahas tentang sholatul Jum'ah, tentang bab Jum'at, bab Jumat, tentang sholat Jumat di hari Jumat. Seperti yang kita ketahui, hari Jumat ini adalah hari yang istimewa. Rasulullah SAW mengatakan afdalu yaumin tola'at alaihi syams yaumul Jum'ah. Hari paling indah ketika matahari terbit itu adalah hari Jumat. Makanya para ulama mengatakan keafdoliahan hari Jumat ini, keafdoliahan hari Jumat atau keindahan hari Jumat, keberkahan hari Jumat ini tidak ada yang menandingi, tidak ada yang menandingi. Bahkan dengan kalau dibandingkan dengan hari-hari Ramadan, Jumat itu masih lebih mulia dibandingkan Ramadan itu sendiri. Hari-hari Ramadan, Jumat itu lebih mulia. Yang menandingi hari Jumat itu cuma 3 hari, yaitu hari Arafah, hari Arafah, setelah itu hari raya Idul Adha, dan juga hari raya Idul Fitri. Selain itu keafdoliahannya hari Jumat ini luar biasa banyak. Rasulullah SAW mengatakan Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah. Penghulunya atau ketuanya hari itu hari Jumat. Kenapa ya Rasul kok hari Jumat yang dipilih sama Allah Ta'ala untuk menjadi hari yang paling afdal? Katanya Nabi, fiha yuladu Adam. Karena pada hari khuliqa Adam. Karena pada hari itu hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam. Nabi Adam diciptakan di hari Jumat. Surga diciptakan di hari Jumat. Neraka diciptakan di hari Jumat. Hari kiamat tidak akan terjadi kecuali di hari Jumat. Itu keafdoliahannya hari Jumat. Dari hadis ini kita juga bisa ngambil pelajaran bahwasanya tafaulan itu boleh. Tafaulan itu apa? Tafaulan itu kita menirukan atau menghormati sesuatu karena hal itu juga dihormati oleh Rasulullah SAW. Kenapa kita senang sama hari Jumat? Kenapa kita menghormati hari Jumat? Kenapa kita beribadah lebih di hari Jumat? Kenapa kita sedekah lebih di hari Jumat? Karena hari ini hari mulia. Sebab Nabi Muhammad juga memuliakannya. Dan sebabnya Nabi Muhammad memuliakan karena apa? Karena Nabi Adam diciptakan pada hari tersebut. Berarti boleh enggak kita merayakan hari maulidnya Nabi? Atau kita ngikut seneng dengan gembiranya Nabi di hari Senin? Rasulullah kan lahirnya di hari Senin. Nabi Adam diciptakan di hari Jumat. Rasulullah dilahirkan di hari Senin. Boleh enggak kita gembira dengan hari Senin? Boleh. Ini namanya tafaul. Tafaul itu bergembira dengan sebab gembiranya Nabi, bersedih dengan sebab sedihnya Nabi, atau melakukan sesuatu karena memahami tentang makna-makna yang datang dari Nabi. Ini tafaul. Boleh. Hal seperti itu boleh. Kayak misalkan juga bentuk tafaul juga itu kayak misalkan jenengan kalau pernah melihat ada para ulama-ulama atau orang-orang soleh itu biasanya kalau punya bayi, kalau melahirkan anaknya itu nanti hari pertama dikasih tulisan Allah, besoknya lagi Ar-Rahman, besoknya lagi Ar-Rahim. Pernah lihat no betul? Gitu kan, ditulis gitu sampai 99 hari sesuai dengan Asmaul Husna. Kenapa ini kok seperti itu? Kenapa kok mereka melakukan hal yang seperti itu? Karena mereka tafaulan bi asma'in Nabi. Mereka nyari keberkahan dari nama-namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ditulisnya di sini. Niatnya juga biar apa? Biar ndak kena ain. Jangan tahu penyakit ain. Penyakit ain itu penyakit pandangan. Makanya kalau orang-orang tua kita mengatakan, ayo jenengan misalkan duduk di majelis gini, selesai majelis ada yang mengeluarkan roti misalkan, atau sego pecel misalkan, aku bawa sego pecel 10, kita makan bersepuluh. Tahu-tahu ternyata ada ibu-ibu lain yang belum pulang delok, oh mak pecel toh, ini
hak ainnya dia, nggih, hak matanya dia untuk kita ikut membagi, nggih. Jangan terus mek 10 kok amen tuku dhewe. Pas keluar bakul pecelnya wis kali, misalkan seperti itu. Akhirnya enggak dapat hak matanya. Ini hak mata nih, nggih. Hak mata itu kadang-kadang bisa menyakiti orang-orang, nggih, orang-orang tanpa maksud dari orang yang punya ain itu sendiri. Dan setiap matanya orang itu macam-macam. Ada yang tajam, ada orang yang memang matanya itu tajam, ada yang enggak tajam. Tajam itu gimana? Ini yang enggak dibagi, ini orang punya mata tajam. Kadang orang-orang makan sudah selesai pulang loro weteng kabeh. Sakit perut semuanya. Ini bisa jadi karena matanya orang ini tadi, hak matanya orang ini tadi. Jadi penyakit ain itu ada, dan diwanti-wanti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jenengan kalau muji orang, kalau melihat sesuatu yang baik pada diri seseorang atau menyenangkan pada diri seseorang, jangan cuman memuji saja, tapi gandengkan dengan namanya Allah atau namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fungsinya buat apa? Menetralisir ain itu sendiri. Melihat bayi ayu yo, hidungnya mancung, putih dan lain sebagainya. Jangan cuma muji aja, tapi ucapkan Masya Allah, lucu nih, atau Subhanallah, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Barangkali karena mata kita, karena pandangan kita, karena pujian kita, tahu-taunya berefek buruk pada sesuatu yang sedang kita puji. Netralinnya pakai apa? Ya pakai itu tadi, pakai namanya Allah atau pakai namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bayi-bayi itu dikasih kayak gituan, dikasih tulisan-tulisan seperti itu. Niatnya ketika menulis, niatnya orang tuanya adalah biar anak ini terjaga dari ain. Terjaga dari ain. Kalau ngelihat batuke tulisannya Allah kan langsung enek tulisannya Allah atau Ar-Rahman atau Ar-Rahim. Kalau ndak gitu kadang-kadang titik tok. Boleh nama mboten nggih? Itu boleh nggih. Napa? Niatnya para ulama ketika membuat seperti itu tabarukan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Tapi lek Bismillahirrahmanirrahim ditulis nang gone batuke kedawan, jadi ditulis itu terlalu panjang, maka mereka tabarukan dengan huruf ba-nya. Ba-nya diambil apa ya? Diambil titiknya dari huruf ba. Karena apa? Karena para ulama mengatakan sirnya Al-Qur'an. Jangan kalau pengen memahami Al-Qur'an keseluruhan, enggak usah jauh-jauh. Istilahnya kalau kita pengen memahami Al-Qur'an secara singkat padat, fahami surat Al-Fatihah. Jadi rahasianya Al-Qur'an itu ada di dalam surat Al-Fatihah. Rahasianya surat Al-Fatihah ada di dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Rahasianya Bismillahirrahmanirrahim itu ada pada huruf ba-nya. Rahasianya ba-nya ada pada titiknya ba. Makanya para ulama kita dikei titik tok mur siji niku tafaulan bibai bismillah, dengan ba-nya lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu sesuatu yang boleh. Sayyidul Ayyam. Jadi hari Jumat itu adalah ketuanya atau pemimpinnya hari-hari keseluruhan. Hari-hari keseluruhan. Dan banyak keabdalan, dan kita sering dengar fadilahnya dari meninggal hari Jumat dan lain sebagainya. Itu semuanya ada, walaupun hadisnya tidak sampai ke sahih, tapi hadis gharib. Dikatakan orang yang meninggal di hari Jumat usima min adzabil qabr, akan dijaga sama Allah Ta'ala dari siksaan kubur, dari sempitnya kuburan, dari petengnya kuburan. Itu sesuatu yang datang
dari lisannya Nabi Muhammad, walaupun para perawi-perawi hadisnya ini tidak sampai ke tingkat yang seperti hadis mutawatir, hadis yang paling kuat. Tapi untuk hal-hal semacam ini kita bisa ngambil faedah. Dan salah satu hal yang menjadi warisannya Nabi agar kita ini selalu berhusnudzon kepada siapapun. Ada orang meninggal hari Jumat, jenengan datangi, jenengan ketika takziah, ya Allah, HPE meninggali hari Jumat. Seperti itu. Tapi berarti kalau hari lain tidak usah gitu. Hari lain tidak apa-apa, Bu. Wong istilahnya Nabi Muhammad yang mengatakan tentang keafdoliahannya hari Jumat ini ternyata nggak meninggal hari Jumat. Gitu. Nabi Muhammad meninggalnya hari apa? Senin. Hari Senin beliau lahir, hari Senin juga beliau wafat. Atau mungkin juga Nabi Muhammad ini diwafatkan sama Allah Ta'ala hari Senin, biar apa? Biar ndak, istilahnya orang-orang itu ndak pesimis kalau meninggalnya itu bukan hari Jumat. Kan banyak orang-orang nunggu Allah hari Jumat, ya Allah aku meninggalin hari Jumat. Hari Jumat bagus, tapi itu anugerah. Sebagaimana anugerahnya Allah Ta'ala ketika menakdirkan seseorang meninggal dengan membawa lafaz la ilaha illallah. Pilihannya Allah, dikasih sama Allah, hadiahnya Allah. Hadiahnya Allah ketika seseorang meninggal bisa mengucapkan la ilaha illallah. Makanya doa yang terus kita minta, alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'ats insyaallah. Ya Allah, lafaz la ilaha illallah yang membersamai saya ketika hidup, takdirkan saya untuk membersamai saya ketika saya menjelang mati, dan takdirkan juga untuk bisa saya lafadzkan ketika saya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam 3 momen ini, alaiha nahya, dengannya kami hidup, wa alaiha namut, dengannya kami mati, wa alaiha nub'ats, dengannya juga kita dibangkitkan ya Allah. Itu yang kita minta. Jadi orang meninggal hari apapun bagus, hari apapun ada banyak hal yang harus kita lihat dari positifnya meninggalnya orang tersebut. Ada orang meninggal kecelakaan, ya Allah, meninggalnya mendadak. Orang meninggal mendadak mati syahid. Ada ibu meninggal melahirkan, habis lahiran meninggal, matinya nopo? Mati syahid. Ada orang meninggal tenggelam, matinya nopo? Mati syahid. Ada orang ketubruan sesuatu, kembruan sesuatu, jadi longsor gitu, setelah itu meninggal ditimpa longsor, meninggal syahid. Pesawat jatuh, meninggal syahid. Orang-orang yang seperti itu meninggal dalam keadaan syahid. Tapi sebelumnya itu urusannya dia sama Allah Ta'ala. Urusannya kita yang hidup adalah berhusnudzon dengan kematian mereka, dengan wafat-wafatnya mereka. Itu urusannya kita. Urusannya kita ketika melihat, ketika kita bertakziah, ketika kita mendatangi orang yang sedang kesusahan adalah berhusnudzon dengan apapun yang terjadi pada diri orang tersebut. Tidak ada, jangan kasih kesempatan sama sekali untuk bersuudzon. Jangan kasih kesempatan untuk berburuk sangka dengan kematian seseorang, seburuk apapun kematiannya. Mati nih, maaf misalkan mati nih ketabrak sepur misalkan, tapi tak delok sengojo ini nabrakne awake ning gone sepur, bunuh diri misalkan seperti itu. Enggak tahu kita akhir hayatnya dia gimana, keadaannya dia setelah mati gimana. Allah Ta'ala pengen nempatkan dia di tempat yang seperti apa, enggak pernah tahu kita. Terus ambil kesempatan untuk berhusnudzon, jangan kasih kesempatan untuk suudzon, apalagi terhadap kematian seseorang. Itu sangat menyakiti. Sangat menyakiti. Yang pertama kali tersakiti ketika kita melontarkan kata-kata yang buruk itu siapa? Diri kita sendiri, bukan keluarganya. Kenapa? Karena ketika kita mengucapkan sesuatu yang buruk sama orang tersebut, ini di dalam hati kita ditok sama Allah Ta'ala. Elek. Kalau sudah elek yang banyak yang dikasih, stempel jelek yang distempelkan sama Allah Ta'ala di dalam hati kita, tidak menutup kemungkinan semua yang terjadi, keburukan yang kita prasangkakan kepada orang tersebut nimpa juga kepada orang tersebut. Kenapa? Rasulullah mengatakan seseorang
yang mengatakan nggih, lek suudon sik ning jero ati sik ndak masalah. Tapi kalau sudah terlontarkan nggih, kita fitnah orang begini, kita ngomongin orang seperti ini, kita ngejek orang seperti ini. Katanya Nabi Muhammad, orang yang sukanya seperti itu, orang yang ngejek seperti itu ndak akan dimatikan sama Allah Ta'ala kecuali hal yang sama terjadi pada orang tersebut. Makanya jangan pernah wis ndak usah kakean komentar. Wong kuwi misalkan ini contoh, misalkan ada orang pakai baju biru, kaos kaki abang, jilbabe kuning, dalemane pink misalkan. Iki jemuran laku apa piye misalkan. Tapi kita lontarkan, kita omongkan hal itu kita tidak akan dimatikan sama Allah Ta'ala kecuali hal yang sama terjadi pada kita. Awake dhewe nggawe klambi biru, kaos kaki abang, jilbabe kuning, dalemane pink. Tidak akan dimatikan kecuali hal yang, dan ditambah lagi napa? Akan ada orang-orang yang mengomentari hal yang sama kepada kita. Makanya tidak usah mau ngelihat orang modele koyo opo, macae koyo opo, tidak usah komentar, Bu. Nanti takutnya hal yang sama terjadi kepada kita. Terjadi kepada itu. Apalagi nyangkut sama kematiannya orang. Kita dulu yang pertama tersakiti, setelah itu siapa? Keluarga dari orang-orang tersebut. Keluarga dari orang-orang tersebut. Naudzubillah min dzalik. Ini hari Jumat. Wa syurutuha waqtu dhuhri wa khutbatani qablaha fihi yasma'uhumal arba'una wa an tusalliya jama'atan bihim wa alla tuqarinaha ukhra bibaladiha. Jadi ini syarat-syaratnya Jumat. Saya akan bacakan ini karena kita ndak Jumatan nggih. Rata-rata perempuan ndak Jumatan, tapi ilmunya tentang sholat Jumat ini kita tetap harus ngerti, tetap harus paham. Maka saya akan bacakan secara singkat. Syaratnya sholat Jumat. Syarat-syaratnya sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu ada lima syaratnya Jumat. Yang pertama, sholat Jumat itu harus dilakukan di waktu duhur. Harus dilaksanakan di waktu duhur, keseluruhannya berada di waktu duhur. Jadi mulai khutbahnya sampai sholatnya, sampai selesainya sholat itu semuanya harus dilakukan di waktu duhur. Tidak boleh ada yang sampai keluar dari waktu duhur. Kalau ada sebagian aja yang keluar dari sholat duhur, maka sholat Jumatnya tidak sah. Orang-orang yang melaksanakannya harus menggantinya dengan melaksanakan sholat duhur. Misalkan ada orang bikin sholat Jumat tapi mepet asar. Akhirnya khutbahnya tok yang di waktu duhur, sholatnya di waktu asar. Misalkan, gimana ini? Sah enggak Jumat kita? Enggak sah. Diganti dengan sholat duhur. Diganti dengan sholat duhur. Jadi semuanya harus dilaksanakan di waktu duhur. Dan dulunya, sebelum sholat Jumat itu seperti yang kita lihat sekarang, khutbah dulu, habis itu sholat, dulunya sholat dulu, habis itu khutbah. Sholat dulu, habis itu khutbah. Sampai terjadi kejadian di mana Rasulullah setelah selesai sholat Jumat, beliau khutbah. Waktu itu masa paceklik, masa di mana orang kesulitan bahan pokok. Tahu-tahu dari luaran masjid itu datang orang, ada pedagang, bawa barang dagangannya itu dagangan yang langka, dodolan minyak, dodolan gandum dan lain sebagainya, koar-koar. Istilahnya kayak totet-totet kalau zaman sekarang itu nandakan kalau dia itu datang. Nah, orang-orang yang hadir ini, aku salah tuku iki, salah minyakku entek, ikiku entek. Akhirnya Rasulullah ditinggal, keluar satu persatu jamaah Jumatnya Nabi sampai tinggal 12 orang. Di dalam hadis dikatakan kalau misalkan waktu itu tidak tersisa satu pun, Rasulullah berdiri khutbah, habis itu ditinggal semuanya sama orang-orang, ditinggal semuanya sama hadirin pada waktu itu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan apinya waktu itu juga untuk membinasakan semua orang Madinah. Tapi sujune ada 12 orang yang tetap mendengarkan khutbahnya Rasulullah SAW. Sejak kejadian itu diganti sama Nabi. Khutbah dulu, habis itu
Jumat. Nggih. Habis itu baru melaksanakan sholat Jumat. Yang terjadi yang dilaksanakan sampai sekarang ini. Nggih. Jadi harus di waktu duhur semuanya. Yang kedua, sebelum sholat Jumat harus diadakan 2 khutbah di waktu duhur juga. Jadi khutbahnya harus dua kali. Dan ada syarat-syarat tersendiri di dalam khutbah pertama, ada syarat sendiri di khutbah yang kedua. Yang ketiga, 2 khutbah harus bisa didengar oleh 40 orang. Oke. Khutbahnya ini harus dipastikan untuk didengar sama 40 orang, minimal 40 orang yang hadir di tempat tersebut, ngerungokne dari awal sampai akhir. Ya, dari awal sampai akhir. Setelah itu yang keempat, sholat dilaksanakan secara berjamaah dengan 40 orang. Jumlahnya orang yang melaksanakan sholat Jumat minimal juga adalah 40 orang. Kurang dari 40 orang. Jadi misalkan orang sholat Jumat 40 orang. Orang mukim, orang situ semuanya. Bukan pendatang, bukan musafir. 40 orang. Sholat. Tiba-tiba tengah-tengah sholat orang satu batal. Gimana ini nasib sholat Jumat? Tinggal 39 orang. Batal semuanya. Batal semuanya dan harus menggantinya dengan sholat duhur. Setelah itu yang kelima, tidak boleh dibarengi oleh sholat Jumat lain di tempat yang sama. Jadi sholat Jumat itu setiap daerah harus cuman ada satu. Para ulama mengatakan berapa ini jarak minimalnya antara sholat Jumat yang pertama, terus kita pengen bikin sholat Jumat yang kedua, ini minimal jaraknya itu berapa? Kalau dikatakan oleh para ulama sekitar 24 km. Jadi antara masjid yang pertama dengan masjid yang kedua itu minimal jaraknya itu harusnya 24 km. Karena dulunya di zaman Nabi orang yang masih kedengaran azan, di masjidnya Nabi untuk melaksanakan sholat Jumat itu diwajibkan untuk datang ke masjidnya Nabi. Dan tidak sah sholat Jumat di tempatnya dia ketika di masjidnya Nabi itu melaksanakan sholat Jumat. Jadi minimal jaraknya itu 24 km. Ta'addudul Jum'ah istilahnya bikin sholat Jumat 2, 3, 4, 5 dan lain sebagainya itu baru boleh dilaksanakan kalau ada salah satu dari 3 sebab. Sebab yang pertama tempatnya tidak cukup. Tempatnya tidak cukup itu baru boleh bikin Jumat baru. Masjid Al-Munawwar sampai luber-luber misalkan. Sampai luber-luber. Akhirnya orang lari ke Al-Fatah misalkan, ke Patian, pergi ke Al-Muslimun atau ke Al-Fatah, Al-Fatah luber, orang lari ke Al-Muslimun baru boleh seperti itu. Tapi misalkan jamaah Al-Munawwar separuh, neng Al-Fatah separuh, neng Al-Muslimun separuh, tidak sah. Yang sah yang mana? Yang sah yang pertama kali melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, ketiga dan seterusnya tidak sah. Jadi kalau tidak cukup tempatnya baru boleh bikin di tempat lain. Tapi kalau tidak penuh, belum penuh tempatnya, maka yang sah di antara Jumat tersebut, sholat Jumat tersebut adalah yang pertama kali melaksanakannya. Yang tidak sah gimana? Ya kudu sholat duhur. Enggak, karena Jumatnya tidak sah, maka mereka harus melaksanakan sholat duhur. Nah, jadi itu yang pertama. Tempatnya tidak muat. Tempatnya tidak muat. Makanya kalau jenengan mau bikin masjid atau mau bikin masjid lah, istilahnya masjid yang dipakai untuk sholat Jumat, maka harus memastikan ini orang yang mau hadir Jumat di tempat saya ini, pertama syaratnya masjidnya kudu bek, masjidnya harus penuh dan tidak membuat masjid yang lain itu jadi berkurang. Jadi berkurang karena kalau misalkan ini separuh, dua-duanya tidak sah. Dua-duanya tidak sah, cuman satu yang sah yaitu yang pertama
kali melaksanakan sholat Jumat. Dan kalau jarak minimalnya para ulama itu sebenarnya mengatakan tempat, kan kalau di zamannya Nabi cuman perkiraannya sampai tempat yang di tempat tersebut kedengaran azan di masjid. Maka harus datang ke masjid tersebut. Nah, ini diperkirakan sama para ulama kita sekitar kisarannya adalah sekitar 24 km. Aduh, jauh sebenarnya. Makanya kalau sudah ada masjid yang Jumatan, di situ kalau mau orang bikin masjid lagi untuk melaksanakan sholat Jumat, ini harus rembukan sama berbagai macam pihak, termasuk masjid yang sudah ada. Jamaahmu Jumatan bek napa mboten? Kalau belum penuh, saya tak bikin masjid tapi tidak dipakai Jumatan. Kayak masjid kita ini, Masjid Darussalam niki, karena terlalu dekat sama Al-Munawwar, ini dianggap sebagai masjid tapi tidak dipakai sholat Jumat. Kosong tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kosong sekalipun tidak apa-apa. Itu yang pertama. Jadi uzurnya Jumat kita bikin Jumat lain, itu yang pertama adalah tidak muatnya tempat. Yang kedua apa? Yang kedua, kalau misalkan jamaah antara masjid satu dengan masjid yang satunya lagi digabung, akan terjadi pertengkaran. Akan terjadi sesuatu fitnah yang terjadi. Jadi misalkan niki napa istilahnya, masjid satu, masjid yang ini pengennya khutbahnya seperti ini, yang masjid ini tidak mau misalkan. Ya sudah, digabung nih, malah tukaran misalkan seperti itu. Ya sudah, ini bikin Jumat sendiri, ini juga bikin Jumat sendiri. Itu uzur yang kedua. Uzur yang kedua. Yang ketiga, idza ba'udat atraful balad bihaitsu la yusma'un nida. Yang ketiga, karena jauhnya tempat. Karena jauhnya tempat, yaitu tadi jaraknya sudah lebih dari 24 km baru bikin Jumat baru lagi. Itu 3 uzurnya Jumat yang bisa yang membuat kita bisa membuat Jumat baru di tempat-tempat yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya masih tentang sholat Jumat.